Nah, yang pertama kita bahas Amerika versus Uni Soviet. Yang pertama, kenapa sih Amerika sama Uni Soviet? Kenapa nggak negara lain gitu? Nah, ceritanya nih teman-teman, ketika Perang Dunia Kedua itu ada negara-negara yang mendominasi, yang mereka tuh punya peran besar gitu, memenangkan Perang Dunia II ini. Dan negara itu adalah Amerika sama Uni Soviet. Dan ketika Perang Dunia II itu berakhir, itu kan apa ya? Negara-negara tuh semuanya perekonomiannya tuh turun, semuanya tuh hancur. Kamu mau kalah, mau menang. Nah, kenapa ya kok bisa sih kok Kak kok menang tapi perekonominya tetap hancur? Karena ketika perang, kalian sadar nggak sih kayak negara tuh butuh banyak sekali sumber daya yang harus dikeluarin. Mulai dari uang, mulai dari persenjataan, makanan, persediaan gitu. Banyak banget dan itu tuh nggak sedikit. Dan kalau kamu mau menang, berarti semakin banyak yang harus dikeluarin gitu. Nah, itu yang menyebabkan banyak sekali negara yang walaupun mereka menang, mereka tuh perekonomiannya merosot gitu. Dan di antara banyak negara yang ketika selesai perang itu ekonominya turun, ada dua negara yang mereka tuh masih kuat banget secara ekonomi, secara persenjataan, keamanan, secara militer mereka tuh masih kuat. Dan negara itu adalah Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dan mereka ini berperan dalam memulihkan perekonomian khususnya di Eropa. Karena perang dunia itu tempatnya kan di Eropa ya. Nah, mereka tuh punya peran besar banget. Dan itulah kenapa kemudian nantinya Amerika Serikat sama Uni Soviet ini tuh mendominasi gitu. Jadi yang awalnya mereka tuh mau memberikan bantuan ekonomi, nah mereka tuh kayak kok aku juga pengen nih biar negara-negara ini tuh mengikuti ideologiku, biar mereka tuh jadi pengikutku, mereka tuh ada di pihakku gitu. Nah, dan secara nggak kebetulan juga sih, tapi kayak Amerika sama Uni Soviet yang sama-sama mau bantu, ternyata punya ideologi yang berbeda, punya ideologi yang sangat berseberangan gitu. Satunya liberal, satunya menjunjung tinggi kebebasan, hak asasi bahwa setiap orang tuh berhak atas dirinya masing-masing. Yang satunya komunis sosialis yang artinya semua sama rata nih, pokoknya semuanya diatur negara gitu. Nah, jadinya karena berseberangan inilah terjadi cekcok. Mereka sama-sama pengen menguasai, pengen memperebutkan kekuasaan dan jadinya mereka bermusuhan gitu. Nah, terus apa sih yang diperebutin sebenarnya? Sebenarnya mereka berperang dingin selama berpuluh-puluh tahun sampai ngelibatin nuklir lah, rudal, sampai negara-negara yang itu bermusuhan. Apa sih yang diperebutin? Hegemoni. Hegemoni itu apa sih, Kak? Hegemoni itu kekuasaan. Jadi mereka ini memperebutkan kekuasaan. Jadi teman-teman, ada istilah yang namanya nih polarisasi. Nah, polarisasi itu apa sih? Polarisasi itu adalah ketika kekuasaan di dunia ini terbagi oleh dua pihak yang sama-sama besar, yang sama-sama ingin mendominasi, yang sama-sama ingin menguasai dan mempengaruhi gitu. Jadi dunia ini terbagi kekuasaannya dan mereka tuh pengen sama-sama menguasai gitu. Terus kenapa sih Kak kok mereka ini nggak bersatu aja, mereka nggak, ya itu tadi balik lagi karena ideologi mereka ini berbeda gitu dan sama-sama merasa paling benar, enggak pokoknya liberalis yang paling benar, masa kita mau diatur. Nah tapi si Uni Soviet mikir nggak bisa lah, komunis lah yang paling benar, soalnya biar semua orang tuh adil, mereka tuh dapat yang setara, nggak ada yang kaya nggak ada yang miskin gitu, jadi negara udah yang ngatur gitu. Nah, terus walaupun nggak ada perang secara terbuka, makanya namanya Cold War. Jadi kalau tanya, Kak, kenapa sih namanya perang dingin? Karena selama adanya Cold War, Amerika sama Uni Soviet sebagai pihak yang berperang itu nggak pernah perang secara terbuka. Justru nanti kita ada istilah namanya proxy war, alias mereka ini berperang lewat negara-negara yang jadi aliansi mereka gitu. Nah, jadi mereka tuh memanfaatkan negara-negara yang yang baru merintis, ibaratnya mereka tuh baru menjadi negara ketika pasca Perang Dunia Kedua atau mengalami dekolonisasi atau ya mereka memperebutkan kemerdekaan negara-negara dari penjajah gitu. Jadi mereka ini
memanfaatkan negara-negara yang seperti itu gitu. Nah, terus ini benar banget. Mereka juga berperang secara teknologi dan militer. Jadi saat itu kita tahu banget ya teknologi juga lagi gencar-gencarnya, lagi maju-majunya, dan Amerika sama Soviet juga ini apa namanya berperang secara tidak langsung dalam hal itu juga. Kalau kita tahu Neil Armstrong ke bulan, nah itu juga salah satunya. Itu juga salah satu bentuk agar dunia tuh terpengaruh. Wah, Amerika nih berarti canggih banget nih. Uni Soviet aja belum sampai ke bulan, mereka tuh udah sampai gitu. Itu salah satunya untuk apa namanya mengambil perhatian dunia lah gitu, biar ada di pihak mereka. Juga ada bom nuklir. Nah nanti ada ceritanya juga nih, kenapa bom nuklir ini punya peran penting di dalam perang dingin ini dan di dalam kemiliteran dari kedua belah pihak. Nah gitu. Jadi walaupun sebenarnya dunia tuh dalam keadaan kelihatan damai gitu, orang tuh nggak ada yang ngungsi, nggak ada yang harus apa namanya turun ke bawah tanah sembunyi, itu nggak ada. Tapi justru perang dingin ini apa ya tensinya tuh memanas gitu, dan itu perang model baru gitu teman-teman. Nah sampai uh, terus abis itu, nah aku mau cerita dulu nih, apa sih kemudian yang mendasari gitu, kenapa kemudian tiba-tiba perang ini ada, tiba-tiba perang ini muncul, kenapa kok nggak ada perjanjian damai aja sih gitu, kenapa sih kok nggak capek apa perang terus gitu. Nah jadi ceritanya ada Winston Churchill yang saat itu apa namanya dia tuh menjabat sebagai perdana menteri dari Inggris. Nah, dia tuh pidato tahun 1946, setahun sebelum Perang Dingin ini resmi dimulai. Dia pidato, di salah satu pidatonya, dia nih ngomong gitu, wah ini aku yakin banget nih, habis ini bakal ada Nazi model baru. Jadi kalau di Perang Dunia Kedua ya, mereka apa namanya, tadi bener banget, ini ada hubungannya sama Hitler. Karena walaupun Hitler kalah, si Winston Churchill ini tuh mikir, kalau ini bakal ada nih Nazi model baru, yakni komunisme gitu. Dan ternyata benar. Ternyata komunisme yang saat itu diusung sama Joseph Stalin, jadi saat itu Uni Soviet itu dipimpin sama Joseph Stalin, ini bakal berusaha menguasai dunia nih. Nah, Churchill ini menduga bahwa Soviet ini akan mendirikan Iron Curtain atau tirai besi. Kak, tirai besi itu apa sih? Nah, tirai besi itu adalah batas yang dibuat dalam bentuk fisik. Jadi batas-batas ini tuh untuk membatasi secara fisik dan ideologi yang membagi Eropa itu gitu. Jadi apa namanya si Uni Soviet ini dia tuh mau melindungi negara-negara yang udah menyatakan bahwa mereka tuh berideologi komunis dari Eropa Tengah sampai Eropa Timur. Dan ternyata benar yang diomongin sama Winston Churchill. Ternyata Iron Curtain ini tuh nyata gitu. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, ini negara mana sih yang disebut apa namanya Iron Curtain? Jawabannya adalah Uni Soviet. Dan siapa yang menyatakan adalah Winston Churchill. Siapa sih Winston Churchill ini gitu? Kok aku ini Kak sering dengar dia adalah saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri dari Inggris. Gitu. Nah, setelah nanti Eropa Timur tuh kuat, nah nanti si Soviet ini bakal berekspansi, mereka menyebar ideologinya ke belahan bumi lain, gitu. Nah, jadi juga yang aku udah mention sebelumnya, dua negara ini tuh baik kok keinginannya. Ya kelihatan baik sih. Mereka tuh sama-sama pengen memperbaiki Eropa, karena saat itu teman-teman kalau kalian tuh tahu, Eropa tuh hancur banget. Even ada yang kalah, ada yang menang, Eropa tuh sehancur itu karena perang gitu. Dan beda banget sama Eropa yang kita lihat hari ini gitu. Mereka tuh sama-sama punya niatan pengen apa namanya memperbaiki Eropa gitu, pengen menstabilkan ekonomi Eropa. Nah, tapi secara mendalam nih, mereka juga punya keinginan gitu ya, namanya apa ya, sifat apa ya, ibaratnya negara ini orang, pasti orang tuh pengen lah menguasai, pengen lah punya niatan yang ya nggak mau lah masa
mereka doang sih yang untung, kita nggak untung, kita juga pengen dong untung gitu. Nah, keuntungan bagi mereka tuh apa sih? Mereka tuh pengen menguasai, yang tadi mereka tuh pengen memperebutkan hegemoni itu. Dan kalau mereka menguasai, kenapa Kak gitu? Nah, kalau lebih lanjut lagi nih sebenarnya, kalau udah menguasai, mereka gampang untuk menyebarkan pengaruh. Mereka gampang untuk memberikan pengaruh. Terus kalau misalnya nanti ada kerjasama militer, ekonomi, kerjasama di bidang apapun, mereka gampang banget karena mereka udah punya sekutunya. Ibaratnya kalau kalian nih nanti ada yang tertarik buat kuliah hubungan internasional, wah itu nanti dibahas habis nih. Kenapa kemudian hubungan antar negara, bantuan kayak gitu-gitu penting banget dibahas dan penting banget untuk dikaji gitu. Jadi ya itu, mereka itu ada apa ya, keinginan tersembunyi lah di balik pengen membantu Eropa gitu. Awalnya sih di Eropa, nanti jatuhnya seluruh dunia kena imbasnya. Nah, ini info aja nih, fun fact ya. Kalian tahu nggak sih kalau sebenarnya kenapa kenapa sih kok gencer banget, mereka tuh pengen banget menang, kenapa pengen banget menguasai dan melindungi, sampai mereka tuh bikin tirai besi tadi istilahnya, karena ternyata mereka ini punya trauma. Jadi dari zaman dulu, zamannya kalau dulu kita kenal zamannya Alexander the Great, jadi Uni Soviet ini nggak pernah atau yang dulu tuh masih dalam bentuk kerajaan ini, mereka tuh selalu kalah dominasinya dari Eropa Barat. Makanya mereka tuh pengen membentuk satu kekuatan biar mereka tuh bisa ngalahin gitu. Dan pada saat zamannya Hitler, nah sempat mereka tuh kalah juga, dan ketika mereka udah megang tongkat kemenangan, udah nggak mau kalah lagi gitu. Makanya mereka gencer banget nih gitu. Nah, terus pertanyaannya, Kak, apa sih yang mereka lakukan? Itu ada dua, teman-teman. Ada rehabilitasi ekonomi, sama nanti di bidang militer atau keamanan. Jadi kita bahas dulu rehabilitasi ekonomi. Apa sih yang mereka lakukan? Tapi sebelum itu ada pertanyaan nggak? Atau ada yang mau ditanya? Atau ada yang belum jelas? Masih bingung Kak? Bingung Kak? Gitu. Atau lanjut aja nih? Lanjut. Lanjut ya? Oke. Oke. Kita lanjut ya. Masih semangat kan ini? Apa udah ngantuk? Nanti ada ini loh, games jangan ngantuk dulu ya. Karena aku udah siapin nih. Semangat, Kak. Semangat. Hashtag semangat. Nah, jadi kalau kalian tuh sempat dengar Marshall Plan, kalau lagi try out gitu tuh Truman Doctrine, Colombo Plan gitu. Apa sih itu Kak gitu. Nah, sebenarnya itu adalah salah satu inisiatif dari jadi Amerika sama Uni Soviet tuh nanti punya inisiatifnya masing-masing nih di dalam merehabilitasi ekonomi di Eropa. Nah, kalau Amerika punya namanya Marshall Plan, Truman Doctrine, sama Colombo Plan. Nah, itu tuh apa sih, Kak? Itu adalah bantuan ekonomi yang digagas oleh Amerika. Nah, kalau Marshall Plan itu digagas sama George Marshall. Ingat ya, yang digagas sama George Marshall. Dia bilang si George Marshall ini kalau kita nih nggak cepet-cepet ngebantuin Eropa, wih, bisa-bisa ini pada jatuh ke tangan komunis, nggak bisa nih, kita harus cepet-cepet nih kita. Dan akhirnya ya udah mereka cepet-cepet memberikan bantuan ekonomi kepada Eropa. Nah, negara apa aja sih? Nah, itu bisa lihat nih, ada Inggris, ada Perancis, ada Belanda, Jerman Barat, Italia, dan nantinya Marshall Plan ini akan berkembang juga di Asia, yakni ke Jepang dan Korea Selatan. Gitu. Nah, terus kalau misalnya Truman Doctrine ini digagas oleh Presiden Amerika Serikat pasca Perang Dunia II yang namanya Harry Truman. Jadi si Harry Truman ini ngomong kalau menurut dia saat itu Yunani dan Turki adalah negara yang paling rentan banget nih kena pengaruh komunis. Karena saat itu Yunani sama Turki ini perekonomian itu lagi ancur-ancurnya banget. Ini kalau kita nggak bantu, mereka jatuh nih ke tangan komunis nih gitu. Dan akhirnya mereka pun cepat-cepat memberikan stimulus ekonomi kepada dua negara ini. Nah, jumlahnya tuh berapa sih Kak gitu. Nah,
Kalau kalian tahu nih, jumlahnya tuh sampai 400 juta dolar. Wow, banyak banget ya. Kayak ini Amerika nih sekaya apa nih, ngasih bantuan cuma-cuma gitu. Nah, terus ada juga Colombo Plan. Nah, kalau Colombo Plan ini adalah bantuan untuk negara-negara di Asia Selatan. Ada India, ada Pakistan, ada Sri Lanka. Oke, jadi itu sih. Jadi intinya apa sih Kak? Intinya ini adalah bantuan ekonomi yang digagas oleh Amerika Serikat untuk membantu negara-negara yang ekonominya lagi merosot, biar mereka nggak jatuh ke tangan komunis. Gitu. Nah, ini dia. Ini penjelasannya ya. Kalau mungkin ada yang mau nge-screenshot, boleh banget. Sebenarnya aku ada catatan lengkapnya, ntar aku bisa kasih sih. Gitu. Tapi yang aku lanjut ya. Oh iya, aduh ya ampun, maaf banget, aku lupa mention. Jadi, Marshall Plan, Truman Doctrine, dan Colombo Plan ini, apa namanya, si Truman Doctrine sama Marshall Plan ini, dia, apa namanya, di bawah program milik Amerika, yaitu ERP, European Recovery Program. Jadi kalau yang masuk ERP, itu cuma Marshall Plan sama Truman Doctrine ya. Kalau Colombo Plan enggak, karena Colombo Plan itu untuk negara-negara di Asia Selatan. Gitu. Oke. Kak, nanti catatannya di-share boleh nggak, Kak? Oh, boleh banget, boleh. Lewat tele aja. Oh iya, bisa. Thank you, Kak. Iya, sama-sama. Aku boleh nanya nggak? Oh, boleh. Yang tadi itu Asianya apa Asia Selatan aja? Atau kan Vietnam juga dibantu sama Amerika, itu ada hubungannya perang dingin nggak? Oh, ada. Tapi nanti nih pembahasannya. Jadi bantuannya itu enggak cuman ekonomi aja. Jadi ada ekonomi sama pertahanan. Nanti ada nih pembahasannya Vietnam. Tapi yang sekarang ini yang kita bahas itu apa namanya, lagi ekonomi, dan ini adalah negara-negara yang dibantu secara ekonomi. Jadi ada juga negara-negara yang dibantu secara dari segi militer atau pertahanan gitu. Ada lagi nggak yang mau tanya? Kak, Oh iya, boleh. Ya. ini Marshall Plan itu untuk Eropa Barat aja atau seluruh Eropa? Enggak, untuk Eropa Barat aja. Jadi gini, Eropa itu ketika perang dingin itu dibagi dua, teman-teman. Eropa Timur sama Eropa Barat. Jadi gini, ketika perang dingin, ini aku cerita dikit ya. Awal mulanya perang dingin. Jadi ketika perang dingin itu aku bingung nih cerita sekarang apa nanti ya, karena ini spoiler dong, ntar ada cerita lebih seru. Tapi nggak apa-apa, cerita sekarang aja. Jadi ketika perang dingin nanti, itu awal mulanya kenapa ada perang dingin, itu tuh karena pembagian wilayah. Jadi Eropa tuh nanti apa namanya, kan kalau misalnya negara-negara yang menang, mereka tuh membagi wilayah. Dan saat itu ada Uni Soviet, Amerika, Jerman sama kok Jerman asli maaf, Amerika, Uni Soviet, Perancis sama Inggris. Jadi ibaratnya kalau Eropa itu sebuah kotak, itu dibagi 4. Set. Ini daerah kamu, daerah kamu, daerah kamu, daerah kamu. Nah, Uni Soviet ini kedapatan Eropa Timur yang ya deket-deket sama Uni Soviet lah gitu. Kedapatan Eropa Timur, dan Eropa Barat itu jadi bagiannya si apa namanya, Amerika Serikat. Yang nantinya jadi Amerika Serikat, Inggris sama Perancis itu satu aliansi. Jadi mereka ini satu ideologi, satu aliansi. Nah, Uni Soviet ini beda aliansi. Jadi makanya kenapa yang dibantu itu cuma Eropa Barat, karena itu yang jadi bagiannya si apa namanya, Amerika Serikat gitu. Nanti lebih jelasnya ada nih penjelasannya. Nah, kalau misalnya Uni Soviet, ini mereka punya program bantuan, yaitu Molotov Plan sama Comecon. Apa sih, Kak? Langsung aja. Ini dia.
Jadi Molotov Plan ini sebenarnya buat menandingi Marshall Plan. Jadi ya nggak mau kalah lah, kalau misalnya mereka bisa kenapa kita enggak gitu. Mungkin si batin gitu ya, si Uni Soviet, emang mereka pikir kita nggak punya duit gitu. Nah, si Alexander Molotov ini, nah namanya kenapa Molotov Plan, sama kayak kenapa Marshall Plan, karena yang menggagas George Marshall. Kalau Molotov Plan, karena yang menggagas Alexander Molotov. Nah, bedanya kalau misalnya Marshall Plan di Eropa Barat, ya Molotov Plan di bagiannya Uni Soviet, Eropa Timur, gitu. Yang di mana negara-negara di Eropa Timur ini, mereka tuh udah tergabung ke dalam aliansi ideologi komunisme. Jadi gampang masuknya si Uni Soviet ini, tinggal dia kasih yang penting mereka di pihak kita deh gitu. Nah, kalau misalnya Comecon ini kerjasama ekonomi bagi negara yang menganut paham komunisme. Jadi ini tuh bentuknya organisasi gitu. Kalau misalnya, jadi teman-teman kalau misalnya tadi kita bahas ada Molotov Plan, Truman Doctrine, itu bukan organisasi ya, tapi itu adalah bantuan rehabilitasi ekonomi yang bernama itu gitu. Tapi kalau Comecon ini dia organisasi yang khusus untuk negara-negara yang menganut aliansi komunisme, ideologi komunisme. Jadi mereka ini tuh mau menandingi MEE. Kalau kalian tahu, Masyarakat Ekonomi ASEAN yang lahir pada tahun 1950-an. Gitu. Jadi Uni Soviet pun nggak mau kalah. Nah, selain bantuan ekonomi, nah tadi nih mereka tuh juga nggak ini dalam bentuk pertahanan gitu. Jadi kan ada sih negara-negara yang mungkin mereka dalam segi ekonomi tidak terlalu butuh lah gitu. Maksudnya bukan nggak terlalu butuh sih, tapi ya mereka lebih membutuhkan dibantu dalam segi pertahanan nih. Kayak kita bisa nih masuk ke negara-negara ini dalam segi pertahanan. Nah, ini dia nih. Kalian sering nggak sih dengar-dengar NATO tuh apa sih Kak? ANZUS, METO, SENTO, SEATO. Nah, sebenarnya itu adalah bentuk dari bantuan pertahanan dari Amerika yang bentuknya dalam bentuk organisasi. Jadi awalnya Amerika tuh bikin NATO di Eropa Barat dan Selatan. NATO ini adalah organisasi di bidang pertahanan dan militer. Di mana nih si NATO ini bakal direspon sama Uni Soviet ini nggak mau kalah. Pokoknya gitu. Jadi si Uni Soviet ini bikin namanya Pakta Warsawa gitu. Jadi kalau Pakta Warsawa ini tuh komunis di Eropa Tengah sama Eropa Timur. Ada Cekoslovakia, Rumania, Bulgaria, Hongaria, sama Polandia. Jadi ini tuh fakta pertahanan gitu untuk menandingi NATO. Dan gak cuma di Eropa aja nih. Jadi untuk masuk ke negara-negara lain yang ada di dunia, nanti seiring berjalannya waktu, ini bakal merembet. Jadi ada ANZUS, ada di Australia dan New Zealand, ada METO, Middle East Treaty Organization, ada Central East, ada South East. Jadi kayak emang benar-benar si Amerika ini tuh ambisius banget. Ya pokoknya gimana caranya biar negara-negara ada di dunia itu sealiansi nih sama kita, ada di pihak kita. Nah terus tapi nih ceritanya negara-negara di Asia Tenggara termasuk di Indonesia juga itu nggak banyak yang nggak mau tergabung sama SEATO. Kenapa? Karena negara-negara di Asia Tenggara itu menganut kebijakan luar negeri bebas aktif. Jadi apa sih? Ada yang tahu nggak bebas aktif apa? Tidak memihak pada blok barat maupun blok timur. Benar banget. Semacam netral gitu nggak sih, Kak? Iya, benar banget. Pas banget. Jadi mereka tuh nggak mau ikut SEATO karena ya mereka maunya netral aja, nggak mau ikut ya bloknya si Amerika atau bloknya si Uni Soviet. Jadinya yang SEATO ini anggotanya ntar tuh cuma Filipina, Malaysia, dan Amerika Serikat sendiri. Gitu. Nah, teman-teman, aku ini dikit sih. Jadi jadi kan aku sebenarnya anak gap year ya. Aku tuh pernah UTBK di tahun 2019 dan kebetulan kan ada sosumnya. Aku mau ngasih tips. Jadi kalau di UTBK sejarah itu tuh nanti ada beberapa soal yang keluar itu tuh yang nanyain tentang organisasi kayak gini. Jadi kalau bisa nih, kan kalau aku di sini tuh sebenarnya niatku di sini tuh hari ini tuh
cerita biar kalian tuh paham dulu konsep dasar kenapa perang dingin ini tuh ada. Tapi kalian tuh bisa banget nanti mengulik sendiri, searching gitu. Oh, NATO tuh apa sih gitu. Lika-liku di dalamnya. Terus ada Meto, Sento, Seto, kalian bisa banget. Karena ini sebenarnya lumayan penting sih dan nanti keluar juga di UTBK sejarah. Atau kalau misalnya kalian mau bahas bareng, kan bisa request. Ntar kita bisa bahas di dalamnya ini lebih lanjut di pertemuan yang akan datang. Gitu. Karena ini lumayan penting ya, banyak yang keluar di UTBK 2019 itu tentang organisasi-organisasi, negara yang terlibat, terus bagaimana lika-liku di dalamnya, dinamikanya, itu banyak keluar. Gitu. Oke, aku lanjut ya. Ini bisa di screenshot, oh ntar aku kirim aja. Nah, kalau Uni Soviet nggak mau kalah dong. Uni Soviet bikin Pakta Warsawa. Jadi Pakta Warsawa adalah fakta pertahanan yang berasal dari Eropa Timur. Di dalamnya tuh ada Soviet, ada Bulgaria, Romania, yang bisa kita ada Hungaria, Polandia, Cekoslovakia, Republik Demokratik Jerman, alias republik yang didirikan Uni Soviet. Ntar jadi ketika Jerman tuh nanti dibagi dua, punyanya blok barat dan blok timur. Nah, Republik Demokratik Jerman yang beraliansikan blok timur ini juga ikut dalam Pakta Warsawa. Nah, nanti blok timur tuh pecah nih. Sebenarnya dibilang pecah tuh awalnya enggak. Awalnya mereka tuh tetap satu aliansi gitu. Ada RRC alias China, ada Uni Soviet sama Yugoslavia. Jadi 3 kekuatan besar komunis. Jadi beda sama Amerika Serikat yang mereka tuh harus mendirikan organisasi dulu, mengajak negara-negara dulu. Nah, kalau blok timur, sebenarnya mereka tuh udah punya kekuatan gitu. Tapi pada saatnya nanti nih, mereka tuh akan kepecah belah 3 kekuatan ini. Jadi si Uni Soviet yang pengen menguasai dunia, Yugoslavia yang mereka tuh walaupun komunis, tapi mereka tuh mikirnya udah kita netral aja, nggak usah memihak, udah kalau kita komunis mah komunis aja, yang lain mah biarin gitu mau milih yang mana gitu. Sama ada China yang juga beda lagi nih. Jadi mereka sama-sama komunis tapi karena tujuan mereka beda, jadi mereka terpecah gitu. Tapi pada awalnya mereka ini 3 kekuatan besar yang saling melibatkan dan mendominasi. Gitu. Jadi itu di bidang pertahanan. Jadi, nah itu tadi kita tuh udah selesai membahas soal Uni Soviet sama Amerika. Bagaimana mereka tuh berperang, bagaimana mereka tuh sebenarnya kenapa perang dingin, dan bantuan-bantuan apa aja yang udah mereka gelontorkan untuk mempengaruhi negara-negara yang ada di dunia gitu. Dan sekarang nih, nah kalian tuh sering nggak sih kalau misalnya belajar, kalian tuh bingung kayak, Kak, banyak banget Kak istilah yang dipelajarin itu, kayak kok bisa sih tiba-tiba ada perang rudal, terus kayak ada perang, ada Korea lah, Jerman perang, terus ada Iran versus Irak, Iran versus ini. Itu tuh sebenarnya gimana sih Kak ceritanya? Kok kita mempelajari itu gitu, apa sih hubungannya? Nah, jadi